kita ke Keraton Ratu Boko yuk. Jadi hari ini tuh kita mau mengunjungi Keraton Ratu Boko. Untuk lokasi wisatanya sendiri berada di Jalan Piungan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Nah, ini adalah suasana perjalanannya. Untuk tiketnya sendiri, kamu bisa beli online atau kamu juga bisa beli offline. Untuk yang offline, kamu bisa membeli tiketnya langsung di tempat wisatanya. Atau yang kedua, yang lebih direkomendasikan adalah kamu lebih baik mengambil paket tour ini bersamaan dengan Candi Prambanan atau dengan Candi Borobudur. Untuk pengambilan tiketnya sendiri, kalau misalnya kamu ke Candi Prambanan, berarti nanti dia berada di sebelah kanan pintu masuk. Kamu cukup membayar Rp60.000 untuk trip paket terusan wisata Candi Prambanan dan ke Keraton Ratu Boko. Dan itu sudah gratis pengantaran dan penjemputan mobilnya. Nanti akan ada mobil jemputan yang akan mengantar kamu dari Candi Prambanan ke Keraton Ratu Boko. Jadi kamu cukup menunggu. Kamu juga bisa membeli tiketnya langsung lewat online, bisa lewat aplikasi TikTok atau website resminya langsung. Oh iya, juga tersedia paket pelajar yang tentu lebih murah jika kamu datang sebagai rombongan pelajar. Sebenarnya, Keraton Ratu Boko ini bukanlah sebuah candi, melainkan sebuah situs purbakala berupa kompleks sejumlah sisa-sisa bangunan, tempat tinggal dan pemukiman raja di zaman dahulu. Situs ini diperkirakan sudah dipergunakan orang pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran dari Kerajaan Medang. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi, sehingga dari tempat parkir kendaraan, wisatawan harus melalui jalan menanjak sejauh 100 meter. Pintu masuk terdiri dari 2 gerbang. Ada gerbang luar dan ada gerbang di dalam. Sekitar 15 meter dari gerbang luar berdiri gerbang utama atau gerbang dalam. Gerbang ini terdiri dari 5 gapura paduraksa yang berdiri berbaris sejajar dengan gerbang luar. Gerbang utama diapit oleh 2 gapura pengapit di setiap sisi tangga yang terdiri dari 3 tangga. Nah, sekitar 45 meter dari gerbang pertama terdapat fondasi yang dibangun dari batu kapur. Diperkirakan bangunan ini, dinding dan atap aslinya tidak terbuat dari batu, melainkan dari bahan yang mudah rusak, sehingga hanya meninggalkan fondasi yang dapat kita lihat sampai sekarang. Nama Ratu Boko sendiri pun berasal dari sebuah legenda masyarakat setempat, di mana Ratu Boko merupakan ayah dari Roro Jonggrang. Situs Ratu Boko pertama kali dilaporkan oleh Van Beckholt pada tahun 1790 yang menyatakan bahwa terdapat reruntuhan kepurbakalaan di atas Bukit Ratu Boko. Berbeda dengan peninggalan purbakala lain dari zaman Jawa kuno yang umumnya berbentuk bangunan keagamaan, situs Ratu Boko merupakan kompleks yang profan, di mana di dalam kompleks ini terdapat bekas gapura, ada ruang paseban, ada kolam, ada pendopo, pringgitan, keputren, dan juga terdapat 2 ceruk gua untuk bermeditasi. Situs Ratu Boko ini terletak di atas bukit yang lumayan tinggi. Nah, dengan posisi yang di atas bukit inilah yang memberikan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah bagi penghuninya. Dan tentu saja membuat kompleks ini lebih sulit untuk diserang lawan. Dan sekarang, karena saya lagi berada di atas ketinggian,
saya bisa melihat suasana kota Yogyakarta dan Candi Prambanan dari sini. Terdapat 2 zona bagi pengunjung di Keraton Ratu Boko. Zona 1 yaitu Keraton Ratu Boko sendiri, sedangkan untuk zona 2 merupakan daerah taman. Pembagian zona ini dirancang dan bertujuan untuk mengatur alur pengunjung dan juga menjaga keaslian situs. Zona 1 terbuka untuk pengunjung dari hari Senin sampai Minggu, mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 5 sore. Zona ini mencakup struktur utama kompleks Ratu Boko seperti gerbang dan sisa-sisa bangunan istana. Sedangkan untuk zona 2 terbuka setiap hari, meskipun zona 1 sudah tertutup. Zona 2 ini terdiri dari taman yang luas dan pemandangan alam di sekitar area utama bangunan. Zona 2 ini memiliki suasana yang lebih tenang dan luas, sehingga cocok untuk bersantai dan menikmati alam sekitar. Wisatawan biasanya berkunjung ke situs Ratu Boko lebih banyak di sore hari. Nah, terlihat ada banyak foto-foto di internet yang memperlihatkan landscape sore hari sebelum matahari terbenam di atas bukit Keraton Ratu Boko ini.